Nin, masak Nin, Nin. Sebelum kalian nikah di Taiwan, please dengerin video ini dulu. Jadi video ini kiriman dari Mbak Fatima asal Tulung Agung, Jawa Timur. Dan sekarang lagi stay di daerah Pintung, Taiwan. Jadi setahun lalu Mbak Fatim ini nikah dengan seorang cowok asal Tulung Agung, guys. Sama-sama dari Jawa Timur juga. Sebelum dia nikah, dia tuh pernah pacaran Taiwan Indonesia selama 1 tahun. Tapi karena LDR tuh memang susah, jadi mereka tuh nggak sampai ke jenjang pernikahan. Sampai pada akhirnya Mbak Fatima itu kenal dengan cowok yang sekarang jadi mantan suaminya itu. Perkenalan mereka tuh katanya singkat banget, cuma kenal sekitar 6 bulan. Itu pun dengan pertemuan yang sangat jarang. Meskipun mereka sama-sama stay di Pintung. Karena Mbak Fatim sendiri ini tuh liburnya cuma 2 bulan sekali, sedangkan cowoknya tuh di pabrik. Jadi kayak jarang ketemu. Awalnya sebelum mereka nikah, Mbak Fatim ini udah dikenalin sama keluarganya si lakinya itu. Bapak ibunya, punya kakak juga baik, adiknya juga baik, semuanya katanya baik awalnya. Dan waktu Mbak Fatim diajak nikah seneng banget dong. Mbak Fatim pikir mereka tuh bisa pacaran halal gak sih? Background dari Mbak Fatim ini sebelumnya janda anak 1 ya. Dan si mantan suaminya ini ngakunya tuh duda anak 1 juga. Jadi mereka tuh sama-sama udah pernah nikah. Umur mereka nggak beda jauh kok. Fatim ini masih umurnya 29 tahun, sedangkan cowoknya itu umurnya masih 31 tahun. Dan akhirnya lamaran terus nikah. Tapi guys, pernikahan mereka tuh nggak berlangsung lama. Karena 2 bulan setelah nikah, Mbak Fatim tuh baru kenal keluarganya dan watak asli si suaminya itu. Bahkan katanya Mbak Fatim itu soal uang disetir banget sama suaminya. Jadi setiap gajian itu sama suaminya langsung diminta gajinya. Jadi yang nyetir atau yang megang keuangan itu bukan Mbak Fatim, tapi malah cowoknya. Jadi wong Jawa ki cupar ngono lho cah. Wong Jawa mesti ngerti cupar toh. Bahkan untuk sekedar ngasih orang tua dan anaknya aja bener-bener dijatah sama suaminya, nggak bisa ngasih lebih. Katanya tuh pernah si orang tuanya Mbak Fatim tuh sakit. Mbak Fatim tuh cuma minta uang 500.000 aja untuk dikirim ke orang tuanya. Tapi suaminya tuh marah-marah banget, bilang katanya boros lah, katanya ngalem, katanya ini dan itu. Sampai Mbak Fatim tuh akhirnya harus minjem uang temennya buat ngirimin si orang tuanya. Pernah juga katanya skincare Mbak Fatim ini habis. Minta uang 2.000 aja untuk beli skincare, suaminya tuh marah-marah. Katanya udah nikah ngapain sih beli ini itu tuh nggak penting. Dan setiap Mbak Fatim itu curhat ke mertuanya tuh seolah-olah malah nyalahin Mbak Fatim. Katanya tuh anaknya kayak gitu karena Mbak Fatimah tuh nggak bisa pegang uang. Sementara keluarganya si lakinya itu setiap bulan tuh minta jatah guys. Sampai adiknya pun dikirimin uang sama si suaminya itu. Dan parahnya lagi, ternyata si suaminya itu belum pisah resmi dengan mantan istrinya yang ada di Indonesia. Jadi cuma pisah secara agama aja, dia tuh belum ada surat cerai sama istrinya itu. Mbak Fatim itu tahu karena dia tuh scroll Facebooknya si lakinya itu dan ada beberapa foto yang di-tag ke mantan istrinya. Dan Mbak Fatim itu nginbox si mantan istrinya itu. Dan kata mantan istrinya memang dia tuh belum pisah resmi, belum ada surat cerainya, cuma pisah secara agama aja, cuma ditalak gitu aja. Dan Mbak Fatim marah-marah dong, tanya sama keluarganya. Dan malah keluarganya itu balik marah ke Mbak Fatim, katanya terlalu ngurus urusan pribadi si suaminya. Habis itu Mbak Fatim itu marah besar, sampai mereka tuh berantem banget. Dan lakinya itu ternyata main tangan guys, Mbak Fatim tuh pernah ditampar sampai bagian sininya itu ada darahnya. Jadi bagian mulutnya di bagian dalam itu sobek. Sampai pada akhirnya Mbak Fatim minta cerai, karena ya udah cerai aja gitu. Bayangin 8 bulan terbuang sia-sia dan uang Mbak Fatim itu kebanyakan dibawa sama si mantan suaminya dan gak mau balikin guys. Jadi guys, teman-teman yang mau nikah di Taiwan, sebelum kalian tuh nikah, kalian tuh harus bener-bener ngerti sifat asli calon istri kamu, calon suami kamu, dan semua keluarga mereka. Terutama statusnya. Kalau misalnya calon istri kamu tuh janda, pastikan udah ada surat cerai. Dan juga begitu sebaliknya, kalau calon suami kamu itu memang duda, ya tanyain mana surat cerainya. Jadi di kemudian hari itu nggak ada masalah. Dan pastikan kamu tuh udah kenal watak semua keluarga mereka. Aku sendiri dulu itu pacaran sama suamiku, sekarang tuh pacaran sampai 4 tahun guys. Sampai banyak banget yang tanya teman-teman dari keluarga, kenapa pacaran lama, kenapa nggak nikah-nikah. Jadi aku tuh dan suami aku tuh tipe-tipe orang yang nggak gampang langsung oke, meskipun kita udah kenal lama, udah pacaran lama. Bener-bener tipe-tipe orang yang gak bisa percaya satu sama lain. Jadi kita tuh harus bener-bener tahu sifat dia tuh kayak gimana, buruknya kayak gimana. Dan sampai pada akhirnya kita nikah pun, itu pun karena bapakku tuh marah-marah sama aku.
takut aku tuh kelamaan sendirian gitu loh, misalnya takut kelamaan pacaran terus aku akhirnya tetap nggak mau nikah. Sebenarnya bukan nggak mau nikah sih, tapi aku sama suamiku yang sekarang tuh kayak pengen tahu sifat wataknya sama satu sama lain tuh, bener-bener adaptasinya tuh bener-bener harus hafal dan tahu banget, jadi harus bener-bener bisa menerima satu sama lain. Aku aja nih pacaran 4 tahun, tunangan 1 tahun, jadi total sebelum kita nikah itu kita bareng 5 tahun guys, dan itu sama-sama dulu kenalnya juga di Taiwan. Sebenarnya kalian mau kenal sebentar pun, kenal lama pun, asal kalian tuh udah bisa menerima kekurangan masing-masing, udah hafal bener baik buruknya, sebenarnya nggak masalah. Dan pastikan dulu sebelum nikah kalian udah bicarain soal keuangan kalian, tinggal kalian di mana, tabungan kalian kayak gimana, harus bener-bener bicarain. Jangan sampai hanya kalian tergiur sama teman-teman yang udah nikah, pengen nikah di sini juga. Atau kalian pas lagi bujin-bujinnya jadi mengenyampingkan hal-hal yang penting. Ingat ya, nikah itu sekali seumur hidup. Dan seumur hidup itu lama guys. Lebih baik kita tuh menunda atau mengenal lebih jauh lagi, daripada kita tuh terburu-buru tapi pada akhirnya berantakan juga.